Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Amin. Pripun kabaripun untuk hari ini? Masih semangat nggih? Kok ketinggalan ini lemah gemulai? Masih semangat. Alhamdulillah. Jam rawan ini, Pak. Nggih, jam rawan leres nggih. Yang lemas parken Mas. Nggih. Terima kasih nggih, langsung nih nggih. Untuk pertemuan pada siang hari ini nggih, kita sudah berada di modul 1.2 yaitu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Kalau Bapak Ibu sudah membuka LMS-nya, mungkin sedikit banyak kan di situ sudah ada penjelasan terkait masalah sumber daya yang berbasis dengan kekuatan yang dimiliki lembaga masing-masing yang Bapak Ibu miliki di sekolah itu. Nah, di sini ada sebelum kita mulai kita sepakati seperti sebelumnya, nggih, untuk selalu menyalakan kamera atau on cam. Yang kedua, mematikan mikrofon jika tidak bertanya atau menyanggah. Yang kedua, hadir seutuhnya mulai dari awal sampai akhir. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Kita untuk hari ini kesepakatan tadi jam 12.30, ini molor tetap jam 1 nih, wow, lebih sepertinya. Nah, untuk berikutnya saya mohon ya Bapak Ibu, karena kesibukan kita juga berbeda-beda, kalau sudah disepakati sebisa mungkin kalau kita memang benar-benar repot, kita bisa gimit melalui HP. Yang penting Bapak Ibu nanti bisa masuk di dalam gimit tersebut. Seperti itu nggih. Berikutnya yang kelima, memaksimalkan fitur chat, terutama sebenarnya banyak sekali fitur-fitur yang harus digunakan dalam kegiatan gimit sebenarnya niku, untuk khususnya PKG nggih. Karena banyak sekali kendala dan kami juga memahami bahwa teman-teman guru PJOK kan tidak terbiasa dengan pembelajaran Zoom seperti ini. Jadi paling tidak nanti Bapak Ibu bisa mengakses melalui LMS jenengan atau melalui fitur chat yang ada di room seperti biasanya. Yang keenam, apabila Bapak atau Ibu mau bertanya atau memberi tambahan, sanggahan dan lain sebagainya, Ibu bisa mencet tombol yang ada di bawah jenengan niku nggih, raise hand. Yang terakhir, gangguan teknis. Nah, jika memang Bapak Ibu berkendala dengan HP, laptop atau jaringan, itu saya anggap wajar nggih, karena itu juga bukan keinginan kita, karena itu jaringan, tidak bisa ditebak kapan itu kondisi stabil atau tidaknya. Sebelum kita beranjak ke materi, di situ ada beberapa kata pemantik. Yang pertama, kemana, apa, mengapa, di mana, bagaimana, dan lakukan. Nah, sekarang kemana untuk 5 menit ke depan ini kira-kira? Bapak Ibu bisa menjawab dengan pengalaman Bapak Ibu, kira-kira 5 menit
ke depan ini kita mau kemana, seperti itu. Monggo langsung open mic mawon nggih, biar tidak terlalu ribet dengan nulis dan sebagainya. Yang belum berbicara, kalau kepingin sumerep satu persatu, yang belum, monggo angkat tangan, bisa langsung open mic. Monggo Pak Muhammad Askia, 5 menit ke depan ini kita kemana? Monggo Pak, bisa langsung open mic Pak. Pak Askia, suara kula terdengar nggih? Halo? Terdengar. Dengar Bapak. Lah ini kok krik kok jangkrik ngene metu nang ditinggal turu iki, Pak. Aman Pak, aman. Lah kelas sebelah niki mboten kondusif, tapi kelas kita ini sangat kondusif, bahkan melebihi kondusif niki piye niki? Monggo Damel itu pakai mode anteng-antengan sing anteng mulih dhisik ngeten iki, Pak. Nah, leres niku. ya, seperti kesepakatan awal nggih di kelas kita menggunakan mode pesawat ndak apa-apa ya. Nah, yang penting kalau bisa lah seperti ini, anggap mawon ini diskusi bareng, ngopi bareng ya, ngoten mawon. Nah, tapi kita harus Kopi ini, Pak. aktif, nggih. Nggak apa-apa disambi kali ngopi atau makan, nggak apa-apa di situ nggih. Yang penting interaksi kita biar nanti di laporan kita LMS dan sebagainya nanti kelas kita tetap niku aktif ngoten. Monggo yang mau cerita kemana kita 5 menit ke depan ini. Iki Pak mpun David enten nanti sudah makan apa? Pak Muhammad Askia, monggo Pak. Enten apa yang ini iki? Mun angkat tangan lho niki. Mungkin itu kedodol mungkin, Pak, itu, Pak. Apa kedodol itu? Nggih nggih. Ketemok, Pak. Ketemok kaya, Pak. Mas, iki nek ora ono sing muni dhisik terus kula niku mawon, kula todong langsung ngomong niki. Kemana? 5 Nggih. menit ke depan. Nah, Kalau menurut kemana? saya ya, 5 menit kemana kita kita tujuan. kemana ngoten. Enggak. Kalau menurut saya tujuan kita kemana 5 menit ke depan ini membahas tentang materi-materi Zoom yang jenengan sampaikan supaya kita paham dan bisa nanti mengerjakan LMS itu tanpa tanya, Pak. Yang mana yang dikerjakan dan mana yang harus diisi itu, Pak. Oh, nggih. Siap. Mungkin yang lain. Monggo. Itu Ya, Pak, untuk sekali-sekali dibuka LMS-nya Pak. Kita kan kadang bertanya-tanya modulnya itu sebelah mana gitu kan. Ngoten. Nggih. Kalau Oh iya, Pak membahas David. Mau tanya Pak David, kuesioner itu buat apa ya fungsinya kemarin tuh di LMS itu? kuesioner, lah niku biasanya digunakan niku di awal biasanya kuesioner niku. Jadi tujuannya mengisi kuesioner itu kira-kira seberapa niat sih melok kegiatan PKB ini, seperti itu. Dan biasanya kuesioner itu. Soalnya kan ada tanggal-tanggalnya itu kalau nggak salah. Nggih. Kemarin saya buka itu banyak yang belum sepertinya. Mulai awal, kalau mau saya sebutkan kok sawangane piye, kan saya sudah setiap kali setelah Zoom biasa di grup kan sudah mengingatkan, monggo tugasnya kalau ada kesulitan masalah mengerjakan tugas nanti bisa sharing lewat grup WA. Mau ae. Lebih baik kamu sebutkan Pak. Sampai jam 10 lebih yang masuk baru 3 kalau nggak salah kemarin itu. Ini masih kurang 5 atau 4 orang yang belum mengerjakan untuk dudet yang tadi malam. Itu Pak. Lebih baik disebutkan mohon Pak, biar yang belum ngisi atau yang udah ngisi kan kadang-kadang kita kan nggak tahu udah masuk apa belum jawabannya. Mendingan disebutkan aja nanti biar yang belum bisa mengikuti Pak.
Oh gitu, nggih. Bisa sih terakhir mawon nggih. Sekarang kita bahas kemana sekarang? Monggo Itu, Pak. Kemana? Pak David, Dalam. niku Monggo. saran deh untuk tugasnya pada saat Zoom seperti ini tuh diberitahu dulu biar kita tahu yang tugasnya tuh yang mana, terus mengerjakannya tuh bagaimana gitu. Biar semua tuh ada yang iki ya opo iki, caranya ya opo iki ya. Nah, Sekali-sekali jenengan share layar, buka LMS. Oh, ini oh, tugasnya untuk kedepannya ini mengerjakannya seperti ini, seperti itu, Pak. Mungkin seperti itu. nggih, baik. Nanti kita bicarakan setelah kegiatan niki mawon nggih. Itu di Oh, luar oke. materi. Sekarang materi dulu, nanti kita bahas Oke, lain oke, siap. lagi. Oke, Bu Aan, monggo Bu, pencerahan Bu. 5 menit ke depan ini kita mau kemana? Ini hubungannya dengan materi hari ini, nggih. Yang sudah mengerjakan mestinya tahu. Nanti dibuka itu tapi ora diwaca kaya iki module. Halo, Bapak Ibu. Halo Bapak. Halo, Pak. Pripun? Langsung Kemana? ngemati rumah won. Bapak. Nggih, monggo Bu. Bapak. Nggih. Siap. 5 menit kita akan kemana? Depan kita akan bersama guru-guru hebat, Bapak Fasil yang hebat juga, akan membahas mengenai modul 1.2 yaitu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Seperti itu di dalamnya nanti akan membahas macam-macam aset yang bermanfaat bagi pembelajaran. Ada 7 aset dan di dalam pemikirannya itu ada pemikiran aset based thinking yaitu berpikir berbasis aset. Yang kedua yaitu defisit asset thinking, pendekatan berbasis kekurangan, serta appreciative inquiry atau IA. Sekian, terima kasih. Nah, luar biasa Bu Ika ini. Bu Erna. Satu. Terima kasih Bu Erna. Bu Erna tok kaya sing maca LMS iki. Yang lain, monggo Bu. Jenengan mau menyampaikan apa saja yang terkait dengan pengalaman jenengan, nggak apa-apa, monggo silakan. Lanjut nggih. Untuk tujuan kita memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Aan, nggih. Memang betul di sini kita sebagai guru PJOK harus benar-benar memusatkan pada peserta didik kita. Seperti yang kemarin saya sampaikan, nggih. Kalau zaman dulu itu guru itu hanya memberi tugas yang harus benar-benar dilakukan oleh peserta didik anak didik kita. Kalau sekarang kita ini sebagai fasilitator, nggih, memfasilitasi anak didik kita di mana yang harus berpusat pada peserta didik sehingga pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada anak didik kita ini benar-benar efektif, seperti itu. Yang kedua, capaian akhir pelatihan. Guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset kekuatan atau yang disebutkan tadi aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Ngoten nggih. Nah, sedikit nggih yang disampaikan tadi ada 7 modal utama. Yang pertama itu ada modal manusia. Di situ
Kalau di lingkungan sekolah itu ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada komite dan lain sebagainya. Itu bisa masuk di modal manusia. Yang kedua adalah modal sosial. Artinya di sini untuk modal sosial itu adalah sumber daya bersama atau individu dengan kelompok yang memungkinkan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga itu adalah modal politik. Nah, modal politik di sini bisa kita gunakan di lembaga kita, sekolah, ya. Ini mengkonseptualisasikan akumulasi sumber daya dan kekuatan yang dibangun melalui hubungan kerjasama. Seperti contoh, kita kalau dekat dengan atasan, paling ini contoh sedikit contoh ya. Kalau kita bisa dekat dengan kepala sekolah atau bendahara biasanya, kalau kita minta segala sesuatu yang untuk mencukupi kebutuhan kita, khususnya guru PJOK minta alat atau apa sajalah yang hubungannya dengan pembelajaran kita. Nah, ini sifatnya politik, jadi paling tidak itu mudah lah, mempermudah kita untuk mencapai tujuan kita, seperti itu untuk modal politiknya. Untuk modal agama dan budaya ini bisa masuk dalam pembelajaran kita, seperti contoh kalau kita di lingkungan masyarakat kan banyak agama yang harus kita kenal, ada budaya juga yang berbeda-beda. Nah, di sini kita bisa menggunakan aset itu untuk mengembangkan bakat atau minat peserta didik kita sesuai dengan paling tidak itu mengenalkan anak didik kita itu bahwasanya kita adalah negara yang beragam. Yang kelima adalah modal fisik. Modal fisik ini adalah barang-barang ya yang dibuat oleh manusia, yang mana dapat dimanfaatkan untuk proses produksi. Kalau di sekolah itu seperti bangunan, kantor, kelas, UKS, musola, dan sebagainya. Itu adalah modal fisik. Yang keenam, lingkungan alam. Yang ketujuh adalah modal finansial. Nah, untuk modal finansial ini ada terkait dengan keuangan yang biasa digunakan lembaga kita, sekolah, dapat bantuan BOS, bisa dari dana iuran, dan lain-lain. Itu adalah modal finansial. Nah, dari ketujuh modal itu kita dapat memanfaatkan tujuan baik itu pembelajaran maupun tujuan yang lain. Lanjut untuk tujuan capaian umum modul saat ini, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Nah, di sini jelas, seperti yang saya sampaikan di awal, kita sebagai guru PJOK itu harus benar-benar untuk saat ini harus berpihak pada peserta didik, harus memahami kebutuhan anak didik kita, memenuhi segala apa yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan, bakat, dan keinginan mereka. Itu adalah tujuan capaian modul ini. Yang berikutnya, capaian pembelajaran khusus modul. Guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Itu adalah tujuan dari modal yang berbasis aset tadi. Untuk yang kedua, kata pemantik yang kedua adalah apa? Jadi
10 menit waktu berjalan nanti, apa sih ini hubungannya dengan berbasis kekuatan nggih. Monggo yang belum menjawab. Wis kata apa nih didadekno nopo kira-kira iki? Monggo Pak, Bu. Turu iki ya. Monggo Pak, Ibu. Bu Ike mau menjawab lagi, Bu. Monggo Bu. Dan borong Bu. Open mic Bu. Belum kedengaran. Belum kedengaran Bu. Bu Ike monggo. Kalau mau menjawab jenengan open mic Bu. Suaranya belum keluar Bu. Pak Roni monggo Pak Roni. Eksekusi Pak Roni. Iya Pak. Apa yang 10 ke depan yang kita lakukan di sini tentunya berbasis kekuatan, ini mendapatkan pembelajaran yang positif. Nah, berarti kita 10 menit ke depan biar mendapatkan pembelajaran positif, apa yang kita lakukan agar kita mendapatkan pembelajaran yang positif dalam pembelajaran membahas tentang kekuatan berbasis aset pada saat ini. Matur suwun. Yang lain monggo jenengan mau cerita yang hubungannya dengan 7 modal yang saya sampaikan tadi. Nah, kira-kira dari 7 modal utama yang berbasis aset di lingkungan sekolah Bapak Ibu, kira-kira ada kendala apa atau kurang apa atau bagaimana, mana yang lebih dapat dimanfaatkan dan kurangnya apa, monggo Ibu sampaikan saja, enggak apa-apa. Mohon maaf Bapak, saya hanya ingin menambahkan di sekolah saya itu kebetulan kita tuh bekerja sama dengan salah satu klub bola voli yang ada di Mojowarno. Jadi anak-anak kita itu sebisanya kita giring ke sana. Paling tidak ada tempat untuk menampung bakat-bakat mereka. Itu yang termasuk apa ya? Kekuatan lah, termasuk aset juga yang kita miliki saat ini. Kerjasama itu penting karena apa? Di sekolah sendiri, kalau hanya dari sekolah saja, saya yakin tidak semaksimal ketika di klub. Karena di klub itu latihannya lebih intens, ada jadwalnya juga dan waktunya terserah sama pelatihnya. Hubungan seperti ini kita jalin terus supaya apa? Kita tidak pernah loss atau kita tidak pernah kehilangan peserta didik yang berbakat di bidang mereka, khususnya kalau di tempat saya itu bola voli Bapak. Alhamdulillah di tempat saya ini juara
selalu dari bertahun-tahun itu enggak, alhamdulillah belum pernah kalah kalau di tingkat kabupaten. Kalau dari saya itu Bapak, dan kemungkinan kalau untuk Aset sebagai seorang guru PJOK sebagai guru PJOK itu kita walaupun alat-alat kita itu tidak lengkap, kita tuh bisa memodifikasi alat, tidak usah menggunakan yang paling yang standarnya harus begini. Misalnya untuk bola voli Bapak nggih. Saya tuh selama ini kalau mengajarkan anak-anak, kalau bolanya itu sudah banyak yang tidak bisa dipakai, itu biasanya pakai bola yang agak lentur itu Pak, bola dari yang bola untuk bermain anak-anak tapi yang ukurannya sama seperti bola voli. Itu saya terapkan, alhamdulillah pertama untuk anak-anak itu tidak takut. Biasanya anak-anakku kalau bermain bola itu kalau tahu bolanya keras gitu nggak mau pegang, alasannya takut Bu, tangannya sakit. Tapi ketika saya praktekkan pakai bola yang modifikasi, mereka akhirnya terbiasa. Nanti lambat laun kita kenalkan dengan bola yang sebenarnya, akhirnya mereka, oh ternyata bola yang kita kira keras itu ternyata tidak sekeras itu, kalau terkena tangan juga biasa. Kalau dari saya mungkin itu Bapak, ada kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Aan berbagi pengalamannya nggih. Memang betul nggih, yang disampaikan Ibu Aan tadi itu sudah termasuk kira-kira salah satu dari 7 modal itu yang tadi saya sebutkan nggih. Kira-kira teman-teman yang disampaikan Ibu Aan tadi pengalamannya itu termasuk masuk di modal dari 7 modal itu, termasuk modal apa nggih kira-kira? Yang kerjasama dengan klub tadi, sekolahan bekerja sama dengan Sosial Bapak, sosial. nggih, betul sekali nggih. Memang itu termasuk masuk di modal sosial, karena di situ hubungan antara individu dengan kelompok. Di situ kita akan menjalin kerjasama yang notabene-nya itu adalah untuk kebaikan lembaga dan untuk kebaikan dan kemajuan anak didik kita juga, seperti itu. Yang kedua, yang Ibu sampaikan tadi, memang kita sebagai guru PJOK tidak harus menggunakan alat-alat atau sarana prasarana yang sesuai dengan aslinya. Nah, dengan kita dapat memodifikasi alat apapun, yang penting satu itu adalah kuncinya harus sesuai dengan tujuan kita. Apa yang akan kita inginkan, apa yang kita arah kemana anak didik kita ini, itu harus sesuai dengan tujuan kita. Walaupun kita toh tidak menggunakan alat yang sebenarnya, paling tidak itu pembelajaran yang kita sampaikan itu dapat diterima anak didik kita dan nyaman, seperti itu nggih Bu nggih. Luar biasa Ibu Aan. Sama Bu, di beberapa lembaga memang untuk aset memang tidak sama nggih. Di lembaga yang kecil itu pasti sangat minim sekali sarana prasarananya, beda dengan lembaga yang memiliki siswa banyak, tentunya dapat membeli sarana prasarana yang lengkap, seperti itu. Lanjut, mungkin ada pengalaman yang lain selain Ibu Aan? Monggo Bu, Bapak, monggo. Pengalaman ini jenengan ceritakan boten nopo-nopo terkait dengan modal utama berbasis aset. Oke, saya kira semua lembaga pasti punya keunggulannya masing-masing. Mungkin ada yang lebih baik, ada yang kurang dan sebagainya. Monggo.
pengalamannya, berbagi pengalaman saja di sini, enggak apa-apa nggih. Monggo Bapak Ibu, siapa yang mau open mic? Mungkin timbangane monggo. Yang belum. Iya, Mas David. Nggih, siap. Halo. Nggih, dengaran Pak. Saya izin untuk meninggalkan Zoom sebentar. Ini mau ke sekolah. Saya lanjut di sekolah, Mas ya. Oke, jenengan ini pakai apa, Pak? Zoom pakai nopo? Pakai laptop nih. Oh, ngoten. Nggih. Sumpama laptop jenengan iki tetap dinyalakan ngoten mboten napa-napa. Oh, ngoten nggih. Nggih, ndak apa-apa jenengan. Oh, oke. Nggih. Terima kasih. Nggih, siap. Yang lain Bapak Ibu monggo, barangkali ada yang perlu disampaikan terkait masalah modal berbasis aset yang Bapak Ibu punya di sekolah. Monggo Bu, Bapak. Boten enten di pengalaman. Lanjutan iki. Halo Pak David. Nggih, siap. Monggo langsung mawon. Pengalaman saya di Nggih. sekolah itu kendalanya biasanya di modal finansial sama modal fisik Pak David. Nggih. Karena saya kan di SD kecil, jadi masalah modal sumber daya finansialnya itu tidak mencukupi untuk membeli modal fisik tadi, peralatan olahraga dan lain-lain. Tapi saya menyikapinya sama kayak Bu siapa tadi? Erna tadi. Nggih. Kayak contohnya kit atletik, saya biasanya menggunakan kardus. Itu agar anak-anak bisa setidaknya itu mengetahui, oh kit atletik itu seperti ini. Walaupun tidak sama persis dengan peralatan yang sesungguhnya, tapi anak-anak itu ini apa ngerti gitu Pak. Yang sering di sekolah saya gitu masalahnya Pak. Oh, nggih. Ngoten Pak. Oh, nggih, siap. Memang seperti yang saya sampaikan tadi nggih, untuk kekuatan aset ini memang setiap lembaga itu berbeda nggih. Terutama kalau untuk saat ini kalau menurut saya nggih, kalau sekolahan itu sudah besar, itu makin besar nggih, karena pengaruh dari jumlah siswa. Kalau sebaliknya kalau lembaga itu kecil akan sangat minim dan bahkan bisa jadi di merger kemungkinan seperti itu ya. Nah, ini akan mempengaruhi kekuatan aset yang kita miliki atau sekolah yang kita miliki. Ya, tidak banyak juga yang dari lembaga kecil itu tidak mencetak prestasi. Nah, kita sebagai guru PJOK memang harus benar-benar memanfaatkan aset yang kita punya. Kalau memang kita tidak punya, terus kita tidak mau upaya atau usaha, ya kita tidak akan jalan seperti itu. Yang dirugikan nanti adalah anak didik kita. Betul yang disampaikan Mas Dedet ini, kita sebisa mungkin sebagai guru PJOK harus tetap menyampaikan materi sesuai dengan jadwalnya. Walaupun kita tidak memiliki sarana prasarana, paling tidak itu kita dapat memodifikasi apa yang kita punya. Nah, ini yang paling ditekankan di modul pembahasan pada hari ini, yaitu mengenai tentang modal utama yang berbasis aset. Lah, dari ketujuh aset ini, kekuatan mana yang paling memadai di lembaga kita, yaitu yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, seperti itu. Seperti contoh di lembaga saya juga termasuk salah satu SD yang paling kecil di kecamatan saya, dengan jumlah siswa rata-rata kurang dari 10 per kelasnya. Bisa dibayangkan kalau kita mau melakukan aktivitas olahraga, walaupun toh materi pada waktu itu seru harusnya, tapi dengan siswa yang sedikit
tidak bakalan seru nggih. Kecuali kalau di lembaga yang besar ya, ini mungkin sangat menyenangkan bagi anak-anak. Nah, PR kita terutama di teman-teman yang ada di lembaga yang kecil, sebisa mungkin apa yang bisa kita manfaatkan ya harus kita kembangkan. Tidak lupa seperti harus tetap tujuan kita kemana, nah itu yang paling penting. Okay. Terima kasih Mas Dedet. Yang lain mungkin ada yang mau menceritakan pengalamannya terkait dengan 7 aset ini. Monggo Bapak Ibu. Halo. Halo. Lanjut Pak David. Waktu tidur siang nih koyoke. Bahaya iki. Nggih. Lanjut Pak David. Nggih. Nah, sekarang lanjut nggih. Berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dan pengalaman setelah PGP, nggih, berarti setelah Bapak Ibu sedikit banyak tahu tentang pembelajaran ini, nggih, apa pandangan Bapak Ibu terhadap pendekatan aset based thinking? Nek mboten purun langsung open mic, jenengan tulis di kolom chat mawon, nanti biar saya yang bacakan, atau barangkali ada yang langsung mau open mic, monggo langsung dijawab. Monggo Pak. Berapa ya Pak ya? Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang langsung open mic langsung angkat tangan, monggo silahkan. Kalau mau menulis di kolom chat, monggo Pak. Nanti saya yang bacakan. Masuk. Oke, Mas Galang, monggo. Langsung open mic. Langsung open mic saja nggih. Kalau nulis nanti kelamaan. Nggih. Jadi apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Kalau menurut saya cukup bagus. Pendekatan-pendekatan itu dilakukan di mana kita berfokus pada mengoptimalkan apa yang ada kan gitu. Nggih, betul. Itu kan sana. Cuma yang jadi pertanyaan kritisnya adalah sampai kapan kita akan dihadapkan pada posisi demikian. Selama ini kita sebagai guru dituntut untuk kreatif, dituntut untuk modifikasi dan peka terhadap kondisi situasi di lingkungan kita. Tapi kita juga berharap adanya support dari stakeholder yang ada. Jadi kan juga biar sama kita dituntut untuk seperti itu, maka juga harus ada support dari pihak stakeholder. Yang saya ingin tanggapi yaitu kita mau sampai kapan dihadapkan pada situasi-situasi yang seperti ini, sehingga di dunia pendidikan kita dituntut untuk lebih dan lebih. Nah, itu kan juga ironi ya. Jadi ketika kita dibekali, dituntut dengan kompetensi ABCD, tapi selalu kita dihadapkan dengan situasi ini, terus kemudian diberi penyelesaian tentang caranya ini kita harus pakai asset based thinking, kita harus pakai ini, kita lakukan itu semua, tapi situasinya ini loh selalu berulang tanpa ada perbaikan. Kalau saya itu untuk pendekatannya bagus, itu bagus, dan saya yakin ke depan juga akan ada teori-teori baru mengenai pendekatan ini. Tapi sampai kapan situasinya akan tetap sama walaupun teori-teorinya baru. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Memang betul Mas yang disampaikan Mas Galang. Ini mungkin kalau boleh saya pribadi menjawab ya, untuk modal yang harus dimiliki di setiap lembaga memang
kalau menurut saya memang tidak adil lah seperti itu sebenarnya. Kenapa? Kita lihat lembaga yang besar yang notabene-nya itu jumlah siswanya sangat banyak, ini jelas untuk asetnya dari ketujuh aset itu pasti akan sangat besar sekali dan tentunya akan mempengaruhi sekali terhadap proses pembelajaran apapun itu, karena segala sesuatunya itu sudah terpenuhi. Beda hanya dengan lembaga-lembaga yang kecil, ini bisa jadi akan tutup pintu seperti itu karena untuk asetnya lama kelamaan kan dari ketujuh aset itu satu persatu akan hilang seperti itu. Nah, kalau menurut saya juga ini sebenarnya masalah kebijakan saja, gitu. Kalau seumpama setiap lembaga itu diberikan hak yang sama seperti itu, tidak pandang bulu itu lembaga besar atau lembaga kecil, mungkin kita sama-sama bisa jalan seperti itu. Jadi untuk kepemilikan aset ini bisa jadi kita sama-sama. Kalau dengan kondisi yang saat ini, saya pikir sampai kapanpun lembaga yang besar akan tetap lebih besar, yang lembaga kecil tidak akan berkembang, malah justru akan jatuh seperti itu. Mungkin ada yang lain. Terima kasih Mas Dalang untuk masukannya. Yang lain Bapak Ibu. Melewati perguruan tersebut untuk saya bacakan yang sudah dari rumah ke sekolah. Nah, ini ada beberapa jawaban. Bu Ike, loh, kok Ibu Ike kok belum Pak I tadi? Ibu Aan, pendekatan pemikiran berbasis aset, pendekatan ini sangat bagus untuk kita, apalagi kita bidangnya PJOK, karena olahraga sangat beragam dalam hal ini. Jangan sampai kita terputus ada kepada kekurangan alat yang kita punya. Intinya yang penting anak-anak bisa terus bergerak. Oke, lanjut Pak Roni. Kok tumben Pak Roni ini kok nulis di kolom chat kok gak langsung open mic ya Pak? Memanfaatkan aset apapun yang kita miliki untuk proses pembelajaran yang menarik. Oke, baik. Pak Roni ketularan ngantuk ini. Dan sepi lah ngantuk malin. Nggih. Ketularan Mas Dedet iki koyo ngantuk ulian kancane liyane. Suarakan Pak. Nah, nggih. Nggih. Bu, sinten iki? Bu Rani, pendekatan yang lebih fokus pada apa yang kita miliki daripada apa yang tidak kita miliki. Hal ini berkaitan dengan mengenali kekuatan dan kelebihan yang kita miliki untuk mencapai tujuan tertentu, karena sebagai guru PJOK harus sebisa mungkin memanfaatkan sesuatu yang ada. Ibu Erna, pendekatan yang berfokus pada pemanfaat 7 modal utama untuk belajar PJOK, bermakna menarik, menyenangkan bagi anak. Lah kok chatting masuk ini kok ya ora gelem muni langsung sampeyan Ibu. Kulo ben tahu suaranya sing merdu ibu-ibu iki lho. Monggo yang lain, yang belum. Suaranya mana? Sampai di sini nggih masalah tentang
aset based thinking, sedikit banyak Bapak Ibu kira-kira gambarannya ngertos nggih niki dari ketujuh aset yang kita miliki di sekolah. Halo? Iya, Pak. Oke, Iya. oke, Pak. Nggih, Pak, lanjut. Wah, ditinggal turu temen aku iki. Boten, Pak. Tadi OTW, Pak. Nggih. Terkait dengan Bapak Ibu yang miliki terkait dengan aset based thinking, kira-kira dari ketujuh aset tersebut, kira-kira aset yang paling bisa dimanfaatkan Bapak Ibu itu aset yang poin mana kira-kira yang bisa dimanfaatkan, dan satu keistimewaan dari aset tersebut itu apa? Coba Bapak Ibu barangkali ada yang mau langsung menjawab pertanyaan. Monggo Pak. Sharing mawon mboten napa-napa sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu jenengan sedanten nggih. Barangkali nanti yang lain iki oh ya padha ambek sekolahanku iki tibane. Lah terus nek sekolahane seperti ini nanti kalau kita bahas bareng kan paling tidak kita dapat ilmunya seperti itu loh Pak. Monggo Pak, Bapak Ibu. Yang lain ada bro, cek entek waktunya. Kamu Alimin mungkin menambahkan Pak David. Monggo siap. Kamu Alimin jenengan panggili mboten kepiring ketua. Terima kasih Bapak Tri atau Pak David. Monggo silakan. Untuk yang tadi saya dengar ada yang ketujuh, finansial kalau tidak salah Pak David ya. Iya betul. Nah, finansial itu berarti dengan apa? Keuangan. Nggih, terkait dengan anggaran keuangan yang diperoleh lembaga tersebut. Betul. Biasanya kalau misalnya kita mengenai keuangan itu lancar, semua pembelajaran biasanya ikut lancar. Karena apa? Untuk beli apa? Peralatan, untuk beli apa namanya itu konsumsi itu kan lancar. Jadi kalau misalnya finansial itu kalau saya itu lebih utama daripada yang lain untuk zaman sekarang loh. Tapi kalau kita mengacu yang dulu-dulu seperti Pak David bilang tadi, kalau misalnya kita memodifikasi tidak ada bola, kita harus memakai apa itu namanya jerami, tidak ada apa namanya tolak peluru, kita membuat dari batu atau apa. Ya, kalau misalnya finansialnya bagus, kurang apa beli, laksanakan. Gitu menurut saya. Terima kasih Bapak David. Terima kasih Pak Mualimin. Memang betul, memang salah satu modal itu memang tergantung dari lembaga kita masing-masing. Nah, dari ketujuh modal utama tadi itu kira-kira kita kan sebagai guru BJOK paling paham terkait dengan kondisi lembaga kita sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan itu kan kita sudah bisa antisipasi. Kalau sekolahan kita seperti ini tuh kita harus bagaimana, kemana, terus apa yang bisa kita lakukan dan seperti itu. Kalau memang dari salah satu aset itu tidak terpenuhi, bukan berarti kita harus stuck atau diam di tempat. Nah, seperti yang disampaikan Mas Dedet dan Bu siapa tadi yang Bu Erna atau siapa tadi yang menjawab itu, kita dapat berupaya tetap melakukan pembelajaran dengan tujuan apa yang kita harapkan dapat memodifikasi alat seperti itu.
Lanjut, barangkali siapa yang mau open mic lagi atau mau nulis di kolom chat atau nulis di kolom chat dulu terus dibacakan, monggo. Oke, saya Pak David. Ya, siap. Pak Roni, Eh, Pak Roni. Dari ketujuh aset tadi, ketujuh aset tadi saya sering bisa memakai di lingkungan alam, ya. Karena sekali lagi letak sekolah saya dekat dengan sawah dan tempat-tempat yang teduh. Kemudian anak-anak ketika pembelajaran mereka sering mengajak, karena di pembelajaran kelas bawah itu sukanya ada jalan lari, jadi mereka saya ajak untuk jalan-jalan untuk melihat persawahan, kemudian mereka bisa melakukan aktivitas. Jadi di sana sembari melihat lingkungan juga pembelajaran juga lebih fresh. Ya, di sana saya bisa mengajak anak-anak untuk menjelaskan bahwa kegiatan berjalan seperti ini, kemudian ketika melakukan setelah materi diselesaikan, mereka biasanya jalan, kemudian melakukan lari di daerah persawahan tersebut. Jadi pembelajaran yang saya lakukan biasanya di lingkungan alam yang ada di sekitar sekolah saya. Ngaten Pak David. Nah, ini luar biasa Pak Ron ini. Nah, walaupun kita sekolahan kecil atau lembaga kecil, apa yang kita punya, apa yang ada di sekitar kita, kita tetap bisa melakukan proses pembelajaran. Ya tentunya dengan kondisi lingkungan yang seperti disampaikan Pak Roni, kita tetap melakukan aktivitas dan anak-anak senang dapat bergerak, tujuannya tercapai. Nah ini termasuk apa yang kita harapkan kepada anak didik kita. Ini termasuk bisa dikatakan berhasil lah dengan memanfaatkan aset yang ada di lingkungan Bapak. Terima kasih Pak Roni, luar biasa. Yang lain, monggo. Lanjut nggih. Nah, nanti kita untuk pertanyaan berikutnya. Kalau yang lain ini nggak mau open mic atau menuliskan di kolom chat, lagi tak todong enek ngono iki. Nggih. Ada 2 pertanyaan di sini. Aset based thinking itu apa? Keistimewaan aset based thinking itu bagaimana? Nah, coba Bapak Ibu menjawab 2 pertanyaan ini 3 menit, nanti saya langsung menunjuk, biar nanti teman-teman yang lain yang belum menjawab di kolom chat atau open mic, nanti biar sama-sama kita jalan seperti itu, nggih. Nah, 3 menit Bapak Ibu jenengan persiapkan jawaban 2 pertanyaan yang ada di slide ini. Monggo Pak, 3 menit dari sekarang. Apa sih based thinking itu? Apa keistimewaannya? Monggo Pak, Bapak, Ibu, barangkali ada yang langsung mau menjawab. Boleh. Ini langsung open mic saja nggih, cek mboten terlalu lama, nanti nulis kesuwen. Nah, saya mencari jawaban dulu sesuai yang Bapak Ibu pahami terkait masalah based thinking ini, terus istimewanya itu apa? Seperti itu. Sayang ya Pak. Menurut saya aset based thinking itu kita memanfaatkan 7 modal yang sudah disebutkan tadi. Jadi dari modal-modal itu yang kita miliki di dalam sekolah, mana yang mau kita gunakan atau pendekatan yang pada pembelajaran mana yang mungkin bisa masuk. Jadi saya tadi
di finansial kita tidak mencukupi, mungkin di SDM siswanya sangat baik sehingga kita menempatkan untuk mendapatkan atau mengolah potensi mereka lebih menjadi seseorang yang lebih berbakat lagi. Keistimewaannya ya kita lebih bisa memahami 7 modal tadi yang ada di dalam sekolah itu mungkin ya, itu saja. Oke, terima kasih. Yang lain Bu, Bapak. Ini Halo Pak David. Oke Mas, silakan Mas. Menurut saya aset berbasis thinking itu pendekatannya kita ke anak-anak itu lebih berfokus kepada kekuatan, kemampuan, dan sumber daya yang kita miliki. Seperti contohnya tadi, kalau kita tidak mempunyai alat olahraga, kita bisa memodifikasi, atau dengan modal alam, bisa berjalan-jalan. Yang penting anak-anak ini bisa tersampaikan apa yang kita ajarkan kepada anak-anak, jadi anak itu bisa menggali potensinya secara maksimal gitu Pak David. Yang keistimewaannya ya mungkin ini Pak, anak-anak lebih suka aja dengan kita dengan modifikasi, jadi anak-anak tidak bosan Pak. Oke. Gitu Artinya, artinya keistimewaannya dari ketiga aset itu ini adalah salah satu penunjang seperti itu ya. Penunjang kita dalam melakukan pembelajaran PJK seperti itu ya. Oke, kita tadi bisa memodifikasi dengan permainan yang kita punyai, modal aset yang kita punyai. Jadi anak itu tidak hanya diam saja, tapi anak-anak juga mengerti itu Pak dengan cara memodifikasi tadi. Oke, terima kasih Pak Dedet. Yang lain, yang belum. Monggo Pak, Ibu yang belum Bu. Itu kalau di LMS-nya di mana ya Bu? Silakan Bapak Ibu. Yang lain. Bu Ike sudah, Pak Roni sudah, Mas Galang sudah, Mas Dedet sudah. Bu Erna monggo. Pak Muhammad Askia. Pak. Monggo Pak. Ini saya enggak Pak? Oke, siap. Kembali untuk masalah aset Bapak, kalau menurut saya untuk aset itu memang sangat penting karena dengan adanya aset yang dimiliki oleh lembaga nanti akan menjadikan maksimalnya proses pembelajaran. Jadi seperti itu. Aset-aset apa saja seperti yang biasa saya terapkan ya bisa lapangan, dan yang paling penting biasanya di sini juga kita menjalankan adiwiyata Bapak. Jadi nanti kita bisa mengajarkan pada anak-anak bahwa olahraga itu tidak hanya kita main sepak bola, main bola voli yang sifatnya berhubungan dengan olahraga, tapi kita juga memberikan informasi pada anak-anak pendidikan jasmani dan kesehatannya juga berhadapan dengan lingkungan juga. Cara hidup sehat itu seperti apa? Jadi karena di sini adalah sekolah adiwiyata, saya biasanya menggunakan seperti itu. Cara untuk hidup sehat seperti ini, dan untuk sampahnya harus seperti ini. Yang nanti bisa diterapkan di rumah, insya Allah itu salah satu aset yang bisa saya gunakan. Positif thinkingnya, dan untuk positifnya itu anak-anak berdampak pada saat di rumah juga. Bisa diterapkan. Jadi untuk saya mungkin seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih. Pada intinya di sini memang benar yang disampaikan Bapak Ibu semuanya tadi, apa yang kita miliki, apa yang kita punyai di lembaga kita harus benar-benar memanfaatkan aset tersebut, demi tujuan
apa yang kita inginkan, seperti itu nggih Pak nggih. Apa yang kita memiliki ya yang harus kita kelola dengan baik, kita manfaatkan dengan baik, yang tujuannya itu adalah satu, yaitu tujuan untuk anak didik kita. Terima kasih Pak Muhammad Askia. Satu kali lagi untuk Ibu ini yang belum, Ibu Nola. Ibu Nola ini suaranya ndi ya? Bu Nola, Ibu Putri. Monggo Bu, yang belum. Bu Nola, monggo Bu. Atau Bu Putri dulu. Monggo Bu. Pak, sebentar, badai perjalanan dulu. Perjalanan umroh. OTW pun, nggih, sebentar. Bu Nola, Bu Nola, Bu Nola. Bapak izin menjawab. Ya, Bu, monggo Bu. Tadi yang pertanyaan pertama, apa itu asset thinking, yaitu yang seperti yang tadi yang saya tulis di kolom chat. Asset based thinking yaitu pendekatan yang memusatkan pada pemanfaatan 7 model utama agar pembelajaran lebih bermakna, menarik, dan menyenangkan. Terus keistimewaannya apa kalau kita menggunakan asset based thinking? Kalau kita menggunakan asset based thinking yaitu menciptakan pengalaman pembelajaran yang positif pada anak didik. Seperti tadi yang diutarakan Bapak siapa tadi yang kalau kita berpandangan, berpikir positif mengenai lingkungan yang padahal lingkungan lembaganya di desa nggih, banyak cuma hanya ada persawahan. Kalau kita berpikir positif, oh itu loh sawah itu loh punya keistimewaan, bukan hanya cuma sebagai lahan bercocok tanam buat petani, tapi kita berpikir positif itu loh punya bisa bermanfaat buat pembelajaran anak didik. Nah, seperti itu dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang positif. Misalnya kita bisa mengenalkan seandainya contohnya ke pembelajaran PJOK di persawahan itu pada waktu seandainya musim jagung kita bisa mencoba mengarahkan anak didik untuk mengembangkan kemampuan fisik motorik. Seandainya ayo Dek, kalau ada petani di sawah, ayo Dek kita coba kan saya di TK Bapak ya. Untuk mengembangkan fisik motorik, ayo Dek kita bantu Bapak petani itu mencabuti rumput atau ayo balapan, kumpulannya banyak. Seperti itu kan bisa membantu pembelajaran yang positif gitu, menciptakan pengalaman pembelajaran yang positif. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Itu termasuk salah satu pemanfaatan 7 aset nggih terkait lingkungan seperti itu nggih. Terima kasih Bu. Terima kasih masukannya. Untuk pertanyaan berikutnya nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok nggih. Nanti jenengan otomatis masuk di breakout room masing-masing ruangan, nanti jenengan berdiskusi dengan teman-teman yang lain nggih. Semua wajib menjawab pertanyaan masing-masing. Tapi nanti pada waktu presentasi setiap kelompok nanti wajib mempresentasikan hasil dari diskusi jenengan mangke nggih. Satu saja. Nanti kalau ada 3 permasalahan nanti dari ketiga permasalahan ini nanti dibahas setiap kelompok. Seperti itu nggih. Nggih kula siapaken dulu stepnya. Dibagi menjadi berapa kelompok, Pak? 3.
Pun di situ dibagi dua nggih. Pun jenengan masuk di situ jenengan terima dua mawon saya mboten dua. Dengan ikuti join room nggih, jenengan gabung.
Sabtu sore. Sabtu sore. Jadi kita kan biasa berikan kemampuan. Misalkan Kamis itu intinya dengan semalam, Jumat paling akhir, pagi, terus minggunya lagi. Kemudian kan ini sore karena kan pagi, nah ini kalau kan sore yang kemudian tiga dua itu itu minggunya kan berarti nanti kan pas satu nanti ya sampai gini terus ini sampai di sampai makan menit sore ini hari apa itu? Memang itu lah itu kan dilaksanakan. Buatnya dimulai sekarang nih buatnya minggu kan dijual kita kan jualnya Senin kan itu kalau masuk kelas bisa tapi kan pos saya itu Pak rasanya beda sama pas waktu lagi aslinya tapi ada ibu kita di situ dengan jalannya itu loh merah Oke, baik. Kalau pembelajarannya biasa, apa BP ya Bu? Mana pas kalian nanti kan gitu. Yang makan kalau aku sampai itu Untuk kelompok 1 studi kasusnya sampun. Di mana Pak tempatnya? Udah di-share apa belum? Loh, belum kelihatan aku. Belum Pak. Bapak. Kelihatan, Mbak. Sampai waktunya habis. Kosong, Mas. Pak, ada papanya.
digunakan karena berbagai macam alasan. Dan Mas Habib jangan kok apa Mas Habib? Itu satu. Masalah siji. Masalah siji itu. Apa wong kak muni balas wong. Ini masalah papat, masalah 5 baru.
Untuk yang kelompok 1 Bu, monggo langsung mawon biar tidak terlalu lama Bu. David, kalau kelompok 3 kok pindah dari kelompok 2? Sing bener kelompok pinten kuwi? Kelompok 1 yang pertama wau. Berarti sing pertama wau nggih, berarti kok kelompok 3. Nggih. Salah satu Bu, barangkali ada yang mau menjawab pertanyaan. Lebih cepat lebih baik Bu, monggo. Kelompok piro ya Mas Dri? Pak, itu di kasusnya dilihatkan, Pak. Yang halaman kasusnya Bapak. Nggih, nggih. Sampun. Langsung saja Bu, barangkali sudah bisa langsung menjawab, monggo Bu. Untuk studi kasus kelompok 1. Waalaikumsalam. Nggih. Ini belum mulai ya? Belum tuh ada Bu RT. Sabar ya. Dari kelompok 3 Bu. Kelompok 3. Kelompok 1 pripun Bu, Bapak? Monggo dijawab langsung. Bisa. Untuk studi kasusnya yang pertama, kira-kira identifikasi pendekatannya berpikiran apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Maaf Bapak, tadi kelompok pertama itu belum sempat diskusi, soalnya kasusnya kan belum kelihatan sama sekali sampai waktunya habis. Nggih. Ini saya coba menjawab nggih, barangkali nanti teman-teman yang masuk di room kelompok 1 barangkali membantu. Barangkali salah juga mau dibetulkan. Itu Pak, kasusnya dilihatkan Pak. Monggo Pak Askia sama Bu Aan, Bu Ike, terus Pak Sopo monggo membantu ya. Nomor 1, pendekatan apa yang digunakan? Di sini saya melihat itu pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan berbasis kekurangan, karena di situ kepala sekolahnya itu berpikir kalau ini kok hilang meneh. Identifikasi itu apa yang dipakai pendekatannya dipakai yaitu berbasis kekurangan, karena di situ kepala sekolahnya beranggapan bahwa bekerja sama dengan tim perkebunan itu sangatlah rumit, seperti itu. Terus nomor 2 yaitu identifikasi apa saja yang modal utama yang dipakai, yaitu modal sosial Bapak, karena di situ adanya keinginan bekerja sama antara pihak sekolah dengan pihak perkebunan. Terus strateginya
Barangkali Bapak Askia sama Bu Aan bisa menambahkan Aset 2 atau memberi tambahan. sudah dimanfaatkan itu belum Kita baca. karena Yang tadi masuk di kelompok 1, monggo ditambahi Bapak Ibu. Kalau tidak saya lanjutkan ya. Mulai berfokus pada kurang berfokus pada hal-hal kreatif, jadi kurang bisa memanfaatkan alat-alat yang ada di sekolahnya tersebut. Kelompok 1. Monggo Pak Askia ditambahkan. Kasih baca, Bu. Kira-kira untuk identifikasi aset apa kira-kira yang dimiliki dalam situasi tersebut, Bapak Ibu? Banyak kan yang dimiliki aset dari sekolah itu, nggih. Contohnya di situ ada apa saja? Ada aset manusia, Ye, terus sosial, sosial masuk, terus alam juga, nggih. Oh, nggih, lingkungan. Lingkungan alam. Nggih. Kira-kira modal politik bisa masuk Politik, ke Pak, Oh, nggih, politik juga. Nggih, kan di situ nanti ada Kepala sekolah dan itu, di MOU dengan Pak. kepala Oh, sekolah. nggih, MOU itu nggih. Nggih. So, yang lain? Lanjut kelompok lain. Kelompok lain nggih. Nggih. Untuk kelompok 2, niki untuk studi kelompok 2. Monggo yang tadi masuk di bor 2 atau kelompok 2 niki dengan baca terlebih dahulu, terus satu pertanyaan ini. Bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Monggo, ini tugasnya untuk kelompok 2. Atau barangkali yang mewakili dari kelompok 2 setelah membaca studi kasus 2-nya ini langsung bisa open mic biar tidak terlalu lama, Pak. Ini sudah lebih. Astagfirullahaladzim. Nah, Apa saja tadi?
Kelompok 2 barangkali langsung mau eksekusi jawaban salah satu. Sudah. Galang, monggo Mas Galang. Langsung mawon Mas Galang pencerahannya. Nggih, siap. Perasaan kalau kelompok 3 deh. Kelompok 3 niku Pak, Prof Galang. Yang kelompok 2 belum. Nggih. Barangkali saja enggak apa-apa, biar lebih cepat ngoten lho. Oh, ngoten ta. Nggih, jenengan eksekusi mawon Mas. Nggih. Minta tolong pertanyaannya tadi, Pak. Nggih. Bagaimana cara BHT memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Dari pendekatannya, Bu Hayati kan memakai politik Bang, kedekatan. Yang saya lihat dari kasusnya itu bagaimana dia memanfaatkan forum GMP sebagai sarana dalam menyampaikan apa yang didapat dari program PPKG. Jadi beliau berusaha memanfaatkan forum itu sebagai cara untuk bisa mengimbaskan kepada teman-teman. Kalau saya ya sekilas melihat dari kasusnya membaca seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Galang. Terus untuk kasus yang kedua, keterlibatan antara beberapa orang gitu, termasuk Bu Hayati, sekolah guru hanya politik lah. Politik bagaimana beliau memanfaatkan orang-orang di sekitar kemudian bisa mencapai tujuan beliau. Oke, berarti intinya di sini Bu Hayati melalui MGMP untuk menunjukkan kemampuannya berbagi kepada teman-teman seperti itu ya. Termasuk di situ masuk modal sosial. Sosial politik. Oke, masuk. Untuk studi yang terakhir. Punya saya kok dihapus. Punya saya kok udah dihapus. Iya, oh nih dihapusin nih Kak. Langsung eksekusi Pak David. Iya siap. Monggo Mas. Pertanyaan
Pertanyaannya apa saja aset yang dimiliki SMA dan yang sudah dimanfaatkan? Kalau justru di kasus yang ketiga ini kebalikannya, di mana aset kekuatan yang dipunya cukup melimpah, mulai dari sarana prasarana, hubungan dengan wali murid secara sosial, kemudian finansial, donatur kan sosialnya baik dengan wali murid sehingga menghasilkan finansial yang bagus juga. Akan tetapi sama sekali tidak dimanfaatkan dengan baik. Kalau menurut dari studi kasus yang ketiga. Jadi aset apa saja yang dimiliki? Aset yang dimiliki yang pertama aset surplusnya, kelengkapan alatnya ada, terus kemudian hubungan sosial dengan wali murid juga ada, dan ketiga finansialnya juga ada. Dan yang sudah dimanfaatkan, sepertinya hanya dimanfaatkan dari segi finansial dan pengadaan alat saja, tapi dalam proses pembelajarannya banyak yang tidak terserap dengan baik, sehingga alat-alat yang justru ada menjadi rusak karena jarang digunakan dan jarang dimanfaatkan. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Oke. Memang betul di sini untuk studi kasus ketiganya, di sini memang sebenarnya untuk modal asetnya ini juga banyak sekali, ini seperti yang disebutkan Mas Galang tadi, mulai dari modal manusia, sosial, kemudian finansial juga di situ juga masuk semua, ya. Untuk kasus kali ini yang sudah dimanfaatkan ini kan hanya beberapa saja, sedangkan yang harus kita manfaatkan justru tidak digunakan sampai rusak dan sebagainya seperti itu. Ini kebalikan dari tadi kasus yang kedua. Ini lebih lengkap sepertinya, nggih. Di situ ada beberapa tadi kasus, salah satunya di situ adalah pandangan orang tua, nggih, finansial, keuangan. Ini juga masuk di situ, termasuk modal utamanya. Berikutnya dari apa yang sudah kita bahas, termasuk beberapa kasus, tadi kasus dan sebagainya tadi, nggih. Mari kita merefleksi bersama di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan kita masing-masing. Nah, coba nanti Bapak Ibu kira-kira aset apa saja yang Bapak Ibu miliki di lembaga. Monggo Pak Ibu. Pertanyaannya, apa saja aset yang Bapak Ibu miliki di satuan pendidikan untuk mendukung Anda dalam mengajar PJOK yang berkualitas? Dari ketujuh aset tentunya Bapak Ibu kan tidak semuanya memiliki modal tersebut. Nah, dari salah satu itu modal yang Bapak Ibu miliki di sekolah yang paling menunjang pengajaran PJOK itu kira-kira di modal utama yang poin keberapa? Monggo jenengan langsung open mic saja. Gimana ini? Oh, di sini komentar. Izin masuk, Pak David. Iya, siap. Komentar. Kalau di lingkungan saya, terutama di Mojagung, dari prasarana ya kita susul, ada yang ada, ada yang tidak ada, tapi 80-90% itu kita bisa melaksanakan dengan fasilitas yang tersedia. Yang jelas yang sangat kurang itu dari dukungan finansial, karena
entah ini saya saja atau mayoritas teman-teman dari lembaga lain juga sama, alokasi untuk PJOK itu cenderung minim, karena sampai hari ini kegiatan atau pembelajaran mapel PJOK itu masih dianggap kurang berperan atau kurang memberikan kontribusi dalam lembaga tersebut. Padahal kita tahu bahwa sebagian besar prestasi anak-anak yang diakui sampai level nasional kan olahraga juga. Bahkan kami juga pernah mempunyai atlet wushu yang juara 3 nasional pun juga sama, ketika kita berusaha untuk memberikan apresiasi juga terhambat. Itu sih kalau di lingkungan saya. Tapi di lingkungan sosialnya, karena banyak sekali istilahnya bisa dikatakan mau jagung, kota kecil, jadi berbagai macam latar belakang murid, ada yang dari daerah A, daerah B, sehingga dalam proses pembelajarannya saya pribadi coba mengedepankan aspek-aspek sosial itu, di mana kebudayaan dan agama itu ada. Misalnya permen tradisional, ada yang dari Madura, permen tradisional Madura apa, kita coba masukkan ke dalam materi-materi pembelajaran itu. Tapi yang paling dominan itu di sana, karena dari banyak latar belakang berbeda, berbagai daerah, terus kemudian itu yang saya identifikasi, yang paling kuat di sana. Untuk yang lain-lain mungkin masih ada minusnya, masih ada kurangnya, seperti yang saya bilang tadi, entah itu dari sarananya atau finansialnya dan yang lain-lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Galang. Untuk yang lain, barangkali Bu atau Bapak lagi, monggo. Ini pasti setiap lembaga mempunyai aset yang bisa diandalkan, mesti jelas berbeda. Mungkin seperti yang disampaikan Mas Galang tadi, mungkin mengandalkan aset modal sosial, ada juga mungkin yang mengandalkan aset modal finansial dan sebagainya. Monggo dengan ceritakan saja. Saya Pak David. Ya, monggo Pak Roni. Aset yang saya miliki di satuan pendidikan yang mendukung tentunya kembali lagi karena lahan tidak begitu luas, karena di dekat dengan lembaga saya ada lapangan sepak bola yang besar. Jadi ketika pembelajaran jenuh di lingkungan sekolah, saya pasti akan melakukan pembelajaran lagi di lingkungan di lapangan. Banyak sekali yang dapat dilakukan di lapangan karena luas. Kemudian ketika anak-anak juga merasa sedikit jenuh, bisa melakukan aktivitas jalan di sekitar di situ karena banyak sekali pesawahan, dan mereka juga bisa berinteraksi sosial dengan para petani tentunya yang mereka kenal ketika mereka berjalan-jalan di lingkungan sekolah tersebut. Jadi mungkin aspek selama ini yang mendukung di kami, di saya adalah di aspek lingkungan alam, agar sekali lagi pembelajaran juga akan lebih menyenangkan. Terima kasih Pak David. Kalau bisa yang ini. Terima kasih Pak Roni. Memang betul ya. Memang setiap lembaga sekolah itu pasti tidak sama kekuatan asetnya. Namun kita sebagai guru PJOK tentunya apa yang kita miliki, apa yang ada di sekitar kita tetap harus benar-benar memanfaatkan dengan baik, dengan tujuan anak-anak tetap belajar sesuai dengan harapan dan tujuan kita, seperti itu. Terima kasih Pak Roni, Mas Galang. Barangkali Ibu gak muni belas. Satu kali, Ibu. Satu saja, Ibu. Saya siap Bu, Pak, Ibu Wah, tinggal adus Mas. Dahar. Yo, kirim. Lanjut mawon nggih. Nggih. Ya. Terkait dengan
tugas di LS jenengan saya gabung itu tahap gabung secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui SMS, LMS. Okay. Proses izin dapat dilakukan dari modul modul 5 waktu mengumpulkan di tahap awalnya adalah di modul 1.6 ya, dengan tersayang di LMS jadikan. Mari. Kemudian ini yang harus dikerjakan Bapak Ibu tugasnya niki ya. Nanti kira-kira aset apa saja yang Bapak Ibu miliki di lembaga masing-masing. Misalkan di lembaga jenengan itu ada 2 aset dan jenengan tulis misalkan jenengan semuanya kan punya aset modal fisik, tidak mungkin nggak punya, lah modal fisik itu termasuk salah satunya adalah ruang kelas, lab, kantor dan sebagainya seperti itu, jelas punya. Yang kedua pertanyaannya, memanfaatkan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kira-kira aset apa yang dapat Bapak Ibu manfaatkan untuk pembelajaran PJOK. Yang ketiga, keterangannya dengan jelaskan, tidak usah sulit-sulit untuk menjawab pertanyaannya, cukup dengan isi seperti pada slide ini yang Bapak Ibu lihat di situ, simple mawon seperti itu. Kalau memang Bapak Ibu kepingin membuat PPT atau dari Canva, monggo. Niki paling mudah seperti ini mangke, dengan isi kolom niku mangke jenengan masukkan di LMS seperti ngoten mawon Bu. Untuk kegiatan hari ini materi hari ini khususnya 7 modal utama yang berbasis aset, kurang lebihnya yang bisa disampaikan tidak mengurangi dan melebihkan. Iki koyo aku ya ditinggal turu barang, ditinggal adus, masak dan niki nyamil. Oh, nggih. Tapi kok diceluk ibu, mboten enten sing muni nih wau. Nggih niki nembe dugi, niku wau tasik belanja. Niki koyo ngono e. Nggih. Kak belanja gak mangan. Mau dari ke-7 poin wau nggih, kira-kira bayangannya ada nggih? Bayangan itu. Menang bayangane tok terus marung beluas ngono. Untuk tugasnya nggih. Nah, yang belum dudet yang tadi malam sementara kurang lebih ada 4 orang yang belum masuk di LMS-nya. Nggih, mohon walaupun telat paling tidak itu panjenengan isi LMS-e. Jadi nanti itu hubungannya dengan sertifikat jenengan. Mungkin jenengan sudah mengikuti alurnya tapi tidak melakukan kewajibannya, langin percuma Pak. Ya. Nah, karena ini tadi pembahasannya sangat banyak sekali, harusnya ini tidak sampai jam 2:30 tadi molor, kita mulai jam 1 lebih tadi, jadi ini hampir jam 3. Ngapunten Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Barangkali Bapak Ibu yang mau melanjutkan beraktivitas, jenengan boleh langsung keluar dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak David. Nggih.
ingkang sedherek sinten mawon nggih. Saged kula japri nggih mangke nggih. Saged ditingali nggih. Oh, ngoten. Nggih.